Hai, welcome back to Kesha Desi Channel. Kali ini kita akan belajar Google Sheet dengan contoh kasus. Saya akan jelaskan sedikit gambaran dari contoh kasus ini. Saya umpamakan ada sebuah lini usaha yang memiliki beberapa cabang, di mana masing-masing cabang memiliki kebutuhan belanja, ATK dan RTA untuk jalannya operasional. Di sini kita akan buat sistem pencatatan terpusat agar pengeluaran belanja lebih terkontrol, dan kita akan membuat daftar belanja dan laporan total belanja. Oke, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan contoh data, yaitu data master ATK dan RTK. Contoh data ini kalian juga bisa download di link yang sudah saya cantumkan di caption ya. Nah, data master ini isinya adalah item-item yang biasa dibeli oleh cabang. Saya buat 4 kolom, yaitu ada kode, nama, satuan, dan keterangan. Untuk kode saya bagi menjadi 2, yaitu ATK untuk daftar item alat tulis, dan kemudian RTA untuk daftar item rumah tangga. Kalau saya mau menambahkan data, saya akan filter lebih dulu. Misalnya, di sini saya akan menambahkan data ATK. Pertama-tama saya buat filter lebih dahulu. Klik data, lalu create filter. Lalu klik panah di kolom kode. Kita clear dulu. Lalu kita ketikkan ATK. Pilih select all. Nanti hanya data item ATK saja yang keluar. Jadi kenapa saya harus filter dulu? Yaitu agar kita tahu kode terakhir item ATK itu berapa dan tidak terjadi double kode. Nah, kalau kita sudah dapat kode terakhirnya, kita bisa tambahkan insert one row below. Kemudian kita ketikkan ATK dengan nomor 24. Nah, setelah kita menambahkan itemnya, kita kembalikan lagi filternya agar semua itemnya terlihat ya. Berikutnya adalah daftar permintaan ATK RTA per cabang. Di sini ada 8 kolom, yaitu nama cabang, bulan dan tahun permintaan, daftar barang, keterangan, satuan, kuantiti, harga, dan total. Saya akan bahas kolom bulan dan tahun permintaan dulu. Saya asumsikan belanja ATK itu 1 bulan sekali. Jadi kolom ini akan saya ubah formatnya menjadi bulan dan tahun saja. Saya hapus dulu datanya. Kemudian saya klik format, pilih number, lalu custom date and time. Saya hapus format date-nya, lalu kita ganti nama bulan menjadi angka. Setelah selesai, kita klik apply. Saya akan isi baris pertama. Nah, secara otomatis akan keluar sesuai format yang saya pilih tadi. Lalu kita copy datanya sampai ke data terakhir. Untuk data yang terakhir, kita ganti bulannya menjadi bulan 2.
Selanjutnya, kolom daftar barang. Untuk memudahkan pengisian data, akan saya gunakan drop-down list yang datanya saya pilih dari data master ATK sebelumnya. Saya akan jelaskan cara menambahkan drop-down list-nya ya. Sebelumnya akan saya format ulang dulu. Nah, kemudian klik Insert, drop-down list. Nah, akan muncul jendela data validation. Klik panah di kriteria, lalu pilih From Arrange. Lalu untuk memilih datanya, klik gambar persegi. Lalu kita klik data master ATK RTA. Kemudian saya akan blok semua data di kolom nama. Nah, datanya sudah terpilih. Lalu saya akan menambahkan lambang dolar di range datanya. Untuk mengubah displaynya, saya ke Advanced Option, lalu saya ubah menjadi display style-nya arrow. Selanjutnya adalah kolom satuan. Untuk kolom satuan saya gunakan fungsi VLOOKUP ya. Saya akan jelaskan rumusnya. Kita ketikkan VLOOKUP. Lalu kita pilih value yang akan dicari, yaitu daftar barang. Lalu pilih range data pencarian. Kita pilih nama dan satuan ya. Semua data nama dan satuan. Nah, jangan lupa ya dibeli lambang dolar di range data pencariannya. Lalu kemudian pilih indeks kolom yang akan dijadikan output di kolom satuan. Karena kita mau menampilkan satuan, kita pilih kolom 2. Lalu yang terakhir kita beri nilai false. Lalu gimana kalau saya mau menambah daftar di drop-down list? Misalnya saya mau menambahkan data RTA ya. Nah, ketika kita klik di drop-down list, ternyata tidak otomatis masuk ya, plastik 1 kilonya. Nah, kita bisa edit drop-down list-nya. Kita klik lambang pensil ini. Lalu kita ubah range data di drop-down list menjadi 48. Nah, kita bisa apply to all drop-down list yang sama, yang menggunakan data range yang sama. Nah, kita akan coba cek apakah masuk. Nah, otomatis masuk ya, plastik 1 kilonya tadi.
Kita coba di drop down list bawahnya. Ya, otomatis masuk. Lalu untuk satuan gimana? Satuannya jadi error kan? Ya ini karena kalau drop down listnya nambah 1, kita harus ubah juga pencarian range-nya di satuan ke baris 48. Oke, sampai di sini penjelasan tentang daftar permintaan cabang. Selanjutnya, saya akan bahas penggunaan pivot table untuk pembuatan daftar belanja. Kalian cek di next video ya.